Ian meneladani dagingnya dengan susah payah. Bagaimana tidak? Sejak tadi, Theo memperhatikannya dengan lekat. Mereka sedang makan malam bersama, bertiga di ruang makan. Bahkan Emma juga ada di sana. Sejak kejadian tadi pagi, rasanya Ian malas sekali berhadapan dengan wajah Theo. Sering Ian menggoda itu membuat Ian terganggu. Ian bahkan hampir tersedak air saat Theo memainkan kakinya naik turun di betis Ian. Ian membulatkan matanya. Dia menatap Theo naik ke, namun lelaki itu hanya menyaringnya dan fokus pada makanan. Ian mengempaskan piringnya di wastafel. Dia marah gerah dengan kelakuan Taeyong karena pria itu suka sekali mengganggunya. Ian mengumpat lalu mulai menghidupkan keran dan mencuci piringnya. Namun Ian merasa jantungnya kembali berdetak sehebat. Saat Taeyong sudah berdiri di belakangnya, Taeyong sengaja melingkarkan kedua tangannya di tubuh Ian. Mata Ian seketika membulat. Ini piring kotor ya? Ian terkejut saat dia membalikkan tubuhnya sehingga mereka saling bertatapan. Ia merasa debaran jantungnya semakin menggila. Tangan Theo terulur ke belakang mematikan keran wastafel. Gemericik air terhenti dan suasana sunyi senyap. Theo memperhatikan wajah itu secara seksama dan jika boleh jujur, sejak tadi Theo sangat suka aroma Ian, aroma natural yang sangat aroma itu sangat langka ditemukan di wanita manapun. Namun gadis di hadapannya ini memilikinya. Mau apa kau? Ian dia membeku, ya sudah kehilangan kata-katanya. Ian hanya menatap wajah tampan di hadapannya saat ini. Jika semakin lama Ian menatap wajah Theo, maka semakin dia seolah terhipnotis dengan ketampanan itu. Sudahlah, minggir. Ian mendorong tubuh Theo. Pipinya sudah sangat panas dan jantungnya ingin meledak sekarang. Minggir, tidak. Ian menahan dada Theo saat wajah Theo hendak mendekat ke arahnya. Maaf, kau bukan tipeku, sudah sana pergi. Menyebalkan. Theo merasa derajatnya jatuh. Baru kali ini dia gagal menggoda seorang wanita. Bahkan ia dengan belak-belakan mengakui bahwa dia bukan tipenya. Apa yang kurang dariku? Aku tampan, kaya, baik hati. Bagiku kau hanya lelaki. Ketampananmu tidak bisa berfungsi bagiku. Aku butuh pria tampan. Jadi pria seperti apa? Banyak tanya, sudah sana minggir. Ian mendorong Theo sehingga Theo terhuyung ke belakang. Terakhir Theo tertawa. Gadis di depannya ini semakin menarik saja, berbeda sekali seperti gadis pada umumnya. Akhirnya Theo memilih mundur, sedangkan Ian fokus kembali mencuci piring.
Tiang berdiri di samping Yan. Yan menggeser tubuhnya memberi jarak di antara mereka. Tiang membalas piringnya, namun tatapan Tiang tak pernah lepas dari Yan. Gadis unik yang membuatnya tertarik. Baru beberapa hari di sini saja, Tiang sudah sangat betah karena ada Yan. Gadis itu mampu mengalihkan mood Tiang sehingga melupakan segala permasalahannya. Apa saja yang antar aku tidak mau. Yan, Tiang adalah tamu kita. Ayo antarkan sarapan ke kamarnya. Yan menangis kesal dengan terpaksa dia meraih tampan di tangan ibunya. Emma tersenyum. Anak yang baik menyebalkan. Yan melihat penampakan Tiang masih tidur dalam gulungan selimutnya. Dia melihat jam ini sudah pukul 7 pagi. Biasanya Tiang sudah bangun jam segini. Hei, bangun. Yan menendang Tiang dengan pelan, namun tidak ada reaksi. Namun pelan-pelan Yan berbalik ke belakang. Astaga, dia terperanjat kaget saat berbalik ke belakang. Dia sudah bangun dari duduk di depannya. Theo hanya tersenyum. Dia menguap dan mengusap wajahnya kasar. Tadi malam Theo menghabiskan waktunya sampai larut malam dan dengan bermain game sampai karena dia merasa sangat bosan. Aku membuatmu kaget. Seharusnya aku yang kaget. Dan apa maksudmu menarik selimutku? Ucap Theo sambil menaikkan alisnya. Theo menahan kedua tangan Yan yang hendak menyerangnya, kemudian menarik tubuh itu hingga terjerembab ke dalam pelukan. Theo menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang dengan Yan yang berada di atasnya. Yan syok, dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Lagi-lagi wajah Theo menatapnya dengan senyuman menawan. Lepaskan aku, tidak mau, aku harus diberi pelajaran. Ya memang aku tidak mau. Theo menjerit dengan keras dan melepaskan pelukannya. Theo mengadu kesakitan. Yan menggigit tangannya dengan kuat. Dengan cepat Yan bangkit. Setelah mengatakan hal itu, Yan langsung berlari pergi meninggalkan. Rasakan jika berani menggodaku, awas saja kau, dasar gadis baru. Udara malam hari di Kyuchi terasa sangat dingin dan menusuk tulang. Theo menaikkan sup pemanas ruangannya. Malam ini dia tidur sendirian lagi. Theo tersenyum kecut mengingat kejadian saat Yan menggigit tangannya dengan keras. Sejak saat itu, Theo tidak terlalu mengganggu Yan lagi daripada dia harus mengorbankan Yan mengerikan. Setelah kejadian itu, Yan jarang muncul, bahkan sudah 2 hari. Theo hanya melihat Yan berada di dapur sekitar 2 kali. Entah gadis itu merasa bersalah, Theo juga tidak tahu. Yang jelas Theo tetap suka menggoda gadis itu. Untuk saat ini
telah membawa cincin lamaran itu dari lantai 5. Dengan bodohnya malam itu Theo mencari kembali cincin itu dan menemukannya di jalanan. Theo tersenyum miris. Momen di mana Lisa mencampakkannya masih jelas di ingatan Theo sampai sekarang. Theo masih merasa kecewa jika Theo ingin jujur dia sangat merindukan gadis itu sekarang. Hubungan mereka berakhir dengan sebuah alasan yang sangat klasik, karena mereka adalah public figure dan itu bukanlah alasan bagi Theo. Sampai detik ini Theo masih mencintai Lisa dan merindukan gadis itu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan gadis itu sekarang dan bagaimana keadaan di Theo. Theo duduk di tanah rebah rumput itu sambil memainkan ponselnya. Theo melihat satu persatu fotonya bersama Lisa. Saat ini dia merindukan gadis itu. Momen mereka begitu banyak dan tak pernah terekspos oleh media. Tak banyak hal yang bisa dilakukan Theo. Dia hanya bisa memandang foto wanita itu sangat merindukannya. Sempat terbesit di hati. Theo ingin mengejar Lisa kembali. Theo merasa gusar. Akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya dia belum bisa melupakan Lisa sepenuhnya. Dia malas bertatapan dengan Theo. Jiwa barbarnya muncul saat menghadapi kelakuan aneh lelaki itu. Namun malam ini Theo terlihat berbeda. Ekspresi wajah Theo tak ceria seperti biasanya. Siapa yang mengintip aku, hanya penasaran. Theo memijingkan matanya. Dia melihat wajah Ian yang sama sekali tak bersalah. Ian kemudian duduk di sebelah Theo sambil menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Siapa yang menyuruhmu duduk di sebelah? Mulutmu tidak pernah dikondisikan. Apa pedulimu? Tapi siapa gadis itu? Apakah dia kekasihmu? Bukan urusanmu. Aku merasa kasihan. Kenapa dia mau dengan lelaki sepertimu? Apa katamu? Ia tertawa. Dia sengaja mengajak Theo mengobrol seperti ini karena merasa sedikit bersalah. Dia bukan kekasih, tapi lebih tepatnya mantan kekasih. Sudah puas? Ian hanya berhuria, dan pasti dia mencapakanmu karena kau terlalu. Theo ingin melayangkan segala kata-kata mutiara untuk Ian, namun dia merasa percuma. Dan tidak mood berdebat saat ini. Kau pasti perlu membuka SNSmu kan? Aku mengerti di kamar itu sangat membosankan. Tema mengangguk antusias. Senyum dia memandang langit malam yang dihiasi oleh ribuan bintang. Di saat ini hanya cahaya terang bulan purnama yang menyinari mereka berdua. Besok aku akan membawa ke sana dan sekaligus mengelilingi desa. Kenapa kau sangat baik hati hari ini? Jadi kau ingin aku seperti kemarin? Aku berusaha memperbaikinya, oke?
Dia ikut memandang hamparan bintang di langit, kemudian dia fokus memandang wajah Ian. Senyuman itu sangat cantik di bawah cahaya rembulan. Dia semakin sadar akan kecantikan Ian yang sangat menawan itu. Semua yang ada pada diri Ian sangat menarik dan hanya gadis itu yang mampu membuatmu dia membaik. Contohnya seperti sekarang. Ian beralih menatap Taeyeon. Senyumannya dia bahagia saat melihat hamparan bintang di arah sana. Bukankah bintangnya cantik? Ia mereka cantik sepertimu. Tentu saja aku baru menyadarinya.